Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para doktor senior, terutama yang ada di sebelah saya, walaupun baru kenal tapi sepertinya akrab banget karena sama-sama di hadis. Juga Dr. Ubaid, beliau juga satu atap dengan saya di UIN, bahkan tesisnya itu periwayat Khawarij dalam kitab Sunni. Kalau Pak Aceng Abdul Qadir, periwayat Qadari dalam kitab Sunni. Sementara saya didesertasi karena periwayat Syiah dalam kitab Bukhari Muslim. Yang saya muliakan juga Kang Jalal serta seluruh jajaran yang mutahari, hadirin dan hadirat yang saya muliakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kumpul walaupun dalam suasana serba tarik ulur, tapi antusias untuk mendengarkan, apalagi menyimak para sesepuh, para pakar, tidak membatasi kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Buku yang saya tulis yang kebetulan ada di belakang ini adalah disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana ada beberapa dasar yang background saya untuk menulis. Kalau dalam istilah akademis itu kegelisahan akademis. Hati ini gelisah, ingin tahu. Dari sana saya mulai mencari, menyelidiki, menelisik, dan hingga akhirnya menemukan satu temuan-temuan di mana saya lihat adanya pernyataan beberapa kitab-kitab otoritatif Sunni yang yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah memuat narasi dari para periwayat lintas aliran teologi. Itu gambaran lama seperti tesisnya Dr. Ubaid. Saya sudah baca, saya bilang Khawarij sudah ada, Qadariyah sudah ada. Memang kalau kita lihat dalam kitab Syarafuddin Al-Musawi Al-Murajaat itu menulis, saya akui itu menulis, tapi beliau mengembangkan ke seluruh kitab Sunni yang ada tentang para periwayat Syiah. 100 nama perawi Syiah yang ada dalam literatur kitab otoritatif Sunni. Ternyata banyak disertasi dan tesis yang menulis baik dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, terutama yang Michael Dunn, Michael Cook misalnya menulis itu semuanya tentang para periwayat namanya ahli bid'ah. Periwayat ahli bid'ah karena dalam prinsip yang menyelisihi ahli sunnah dianggap sebagai ahli bid'ah. Itu pun nanti insya Allah para pakar akan memaparkan kalau memang saya tidak tepat, dan saya sangat menerima dikritik. Kedua, teori yang dibangun oleh sebagian sarjana Sunni selama ini tidak menjadikan keyakinan seorang periwayat, tidak menjadikan keyakinan atau aliran teologi seorang periwayat sebagai parameter diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Terbukti bahwa dalam beberapa kitab, dalam banyak bahkan hampir keseluruhan kitab otoritatif Sunni, ya kita mungkin mengenal Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Saya lebih memfokus kepada Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Mengapa? Karena memang ada konsensus dari mayoritas ulama Islam yang mengatakan bahwa kitab ini sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran. Saya yakin orangnya juga sudah terpilih menjadi orang-orang sahih. Kalau saya memilih misalnya Sunan Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, bisa saja ini juga memang orangnya tidak bisa dipercaya karena kitabnya tidak mewakili. Tapi konsensus tentang Bukhari Muslim sudah tidak bisa
Oleh katakan hampir keseluruhan setuju dengan teori ini. Situ saya tertarik untuk melihat bagaimana di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibn Hajar sendiri dalam kitabnya Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari misalnya, dia lihat bagaimana ada 69 nama para periwayat yang terkontaminasi aliran teologi, lintas aliran teologi. Ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Syiah, bahkan ada Rafidhah. Ibn Hajar sudah membuat ini, dan hasil 69 ini sudah dijadikan sebuah tesis di negara Arab Saudi, yang menulis kebetulan namanya aneh Pak, Indonesia binti Muhammad Hasun. Bisa diakses itu. Mungkin Pak Obed juga pernah ngobrol sama saya. Dia sempat mempertanyakan, ini kok namanya ini kok Indonesia, saya katakan namanya. Dan sekarang saya dengar dia jadi dekan di Ummul Qura di Mekah, dekan di sana bagian hadis. Dia mengembangkan lagi. Dia menulis 69, sebenarnya bukan tulisan dia, tapi nama itu sudah dimuat oleh Ibn Hajar, dan dia mengulas nama itu satu persatu dari kitab-kitab rijal Syiah atau rijal Sunni, maaf. Ketiga, adanya ungkapan dari beberapa kritikus hadis Sunni tentang bahaya menolak sebuah narasi akibat aliran yang dianut oleh periwayat-periwayatnya. Di antaranya adalah Ibn Al-Madini. Kita tahu Ali Ibn Al-Madini adalah guru Imam Bukhari. Dia berkata bahwa jika penduduk Basrah ditinggalkan riwayat mereka lantaran Qadariyah, dan ditinggalkannya penduduk Kufah lantaran Syiah, maka hancurlah kitab-kitab hadis ini. Ini Ibn Al-Madini sudah membuat statement. Ketika Ibn Al-Madini mengatakan di Kufah itu adalah Syiah, ya tidak diartikan Syiah sebagai Syiah mahabbah. Kalau mau sekedar Syiah mahabbah saja, ya tidak seperti ini. Dan kita akan kembangkan penelitian ini. Juga Ibn Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah mengatakan bahwa jika tuduhan penisbatan bermadhab buruk pada seseorang itu harus benar, lalu yang tertuduh keadilannya juga cacat dan ditolak juga kesaksiannya, maka narasi mayoritas periwayat hadis yang tersebar dan berdomisili di kota-kota harus ditinggalkan pula. Mengapa? Karena tidak satu pun dari mereka sudah berafiliasi, sudah condong, ada yang ikut Qadariyah, ada yang ikut Murji'ah, ada yang ikut Syiah, ada yang ikut, dan seterusnya. Kalau gitu mayoritas ini kita tinggalkan kalau sebagai afiliasi adalah suatu kecacatan, dan ini merupakan objektivitas mereka. Saya katakan Imam Bukhari itu adalah tokoh nomor satu. Kenapa? Karena dia menerima semua madhab yang ada, semua aliran teologi yang ada. Itu saya katakan dia seorang intelek jenius. Mengapa? Dia tidak menjadikan bahwa akidah seseorang atau keyakinan seseorang menjadi parameter. Karena terbukti dalam buku saya itu yang setebal 747 halaman, di bab kelimanya itu lebih ekstrim mengatakan bahwa di sana terdapat para periwayat yang sifatnya bukan sekedar Syiah biasa, tapi Syiahnya sudah punya pangkat 2 atau pangkat 3 Pak. Jadi Syiah hulu, Syiah syadid keras, Syiah baghid ini apa ya, buhut gitu. Bahkan ada Syiah khabith, Syiah jahat. Saya tidak pernah menemukan satu periwayat Khawarij mempunyai nilai seperti Khawarij ini tidak ada. Khawarij selesai, Qadari selesai, Murji'ah selesai, tapi di Syiah subhanallah ada pangkatnya Pak. Dan semakin banyak, semakin objektif seseorang, semakin biasanya levelnya kerendah, tapi semakin tidak objektif, semakin tinggi pangkatnya. Bahkan ada Rafidhah yang hulu, Rafidhahnya sudah ke Rafidhah hulu juga berlebihan. Ada Rafidhah da'iyah, propagandis, ngajak ke aliran Rafidhahnya, dan itu di Bukhari ada semua. Itu di Bukhari ada semua. Yang ketiga, Ibn Al-Qayyim. Di antara mereka, Ibn Qayyim berkata, di antara mereka dari kelompok Syiah banyak ahli fikih, para ulama dan pakar dalam ijtihad, walaupun mereka keliru dan melakukan bid'ah pada kasus sahabat. Ya, karena mereka dianggap mengkritisi sahabat, itu dianggap suatu bid'ah. Makanya ketika ujian belum pendahuluan, saya digiring ke arah mengkritisi sahabat.
Maksudnya mengapa Anda berbicara hanya pada jalur sana tidak sampai sahabat? Saya katakan tidak mungkin karena buat saya sahabat khatul ahmar, garis merah. Tidak boleh saya ganggu karena Ibn Hajar meletakkan sahabat pada urutan pertama dalam sifat adalah sahabat, baru sahabat, baru thiqah, baru soduk. Sahabat itu paling pertama, jangan diganggu. Ditanya lagi mengapa? Saya katakan tidak mungkin karena saya terakhir ngaku saya tidak mau berbenturan dengan mainstream. Sehingga dalam notulennya, notulasi ujian dikatakan memang saya lulus tapi ada catatan, tolong eksklusif kesunnian Pak Alwi harus dikurangi. Jadi saya terlalu sunni yang tertutup gitu, sunni yang keempat, Imam Az-Zahabi berkata, banyak dari para tabi'in dan tabi'in dari kelompok Syiah, mereka memegang teguh pada agama, memiliki sifat wara dan jujur. Seandainya riwayat mereka seluruhnya ditolak, maka hilanglah sebagian sunnah Nabi dan hal ini menjadikan kerusakan yang nyata. Ini pengakuan dari para pakar-pakar kritikus hadis sunni. Yang keempat, kegelisahan saya lagi diantaranya adalah yang memotivasi penulis dalam mengumpulkan semua sumber heuristik, menelisik, mengkaji dan mengakuratkan setiap data tentang adanya para periwayat yang dikatakan sebagai penganut Syiah dengan berbagai tingkatannya, di mana narasi mereka telah dimuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu langsung ke temuannya di letter terakhir itu. Temuan-temuan yang saya dapatkan dari penelitian ini pertama adalah adanya periwayat hadis yang dinyatakan oleh salah seorang kritikus Sunni atau lebih sebagai penganut Syiah berlebihan, Rafidah berlebihan, hingga propagandis Rafidah, di mana narasi mereka telah dimuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu tingkatannya. Pertama saya menemukan begini, Syiah. Saya bicara Syiah saya dulu. Tuh ada tambahan ya, Syiah Hulu. Di sana ada Syiah Mufrid, di sana ada Syiah Jalad, ada Syiah Tasyayu Ghalin, Syadidut Tasyayu. Kalau gitu saya begini aja. Saya bikin bab 3-nya, bab 4-nya yang Syiah baik gitu loh maksudnya. Yang Syiahnya tidak ada embel-embel nilai. Yang bab 5 itu yang sudah ekstremis, hulu, syadid saya kumpulkan. Kok subhanallah jumlahnya 41 di bab 4, 41 di bab 5. Saya nggak tahu angka 82 ini dari mana. Karena kebetulan, tapi memang perlu penyelidikan lagi, perlu penelitian lagi. Setelah penulisan itu pun saya dapatkan ada nama-nama yang harus saya masukkan dan saya tidak masukkan. Makanya saya katakan terus terang, disertasi saya ini tidak final, nggak ada disertasi final, tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Itulah membutuhkan membuka wacana untuk siapapun yang datang, baik saya atau selain saya, untuk mengkaji, bahkan mengkritisi. La ilaha kamil illallah. Tidak ada yang kamil selain Allah Subhanahu wa taala. Selainnya bisa saja tidak sempurna. Yang kedua, terdapat 41 periwayat Syiah yang saya katakan tadi. Yang ketiga, tabakat para periwayat Syiah dan Rafidah terbentang dari fase sahabat. Ustaz, masa sih ada sahabat Syiah? Ini kan pertanyaannya. Dari fase sahabat. Siapa sahabat Syiah? Saya tidak mengatakan sahabat itu ada yang Syiah atau tidak, tapi saya kembali kepada para pakar-pakar kritikus hadis Sunni yang mengatakan dan menyatakan kalau dia itu sebagai seorang Syiah. Saya hanya menukil, jangan salahkan saya. Hanya menukil. Contohnya Abu Tufail. Abu Tufail itu nama lengkapnya Amir ibn Wathilah al-Laythi al-Makki. Dia lahir tahun 3 Hijriah. Wafatnya tahun 110 Hijriah. Jadi dia ikut semua perkembangan zaman sahabat, tabi'in sampai 110 Hijriah. Bahkan Abu Tufail ini dikatakan waktu di zaman Sayyidina Ali dia ikut peperangan Ali semuanya. Jamal, Siffin dan Nahrawan, dia bersama Ali. Pendekar dan syairnya. Setelah itu dia kemana? Waktu revolusi Mukhtar Ats-Tsaqafi di Kufah, datang lagi Abu Tufail dan dia sebagai jenderal perang Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia yang menghabiskan semua lawan-lawan Al-Husain di Karbala. Abu Tufail pernah bertemu dengan Muawiyah waktu Sayyidina Ali sudah meninggal. Abu Tufail pernah bertemu dengan Muawiyah.
dikatakan Abu Tufail, ini coba di kitab-kitab seperti Tarikh Ibn Asakir, ini semua dari kitab sejarah yang saya baca dengan tanda kutip Sunni, sejarah Sunni. Abu Tufail, kamu kan yang membunuh Utsman bin Affan? Pertanyaannya Muawiyah. Abu Tufail mengatakan tidak, tapi saya hadir dan saya nggak bantu. Itu namanya al-udhur akbah minadzam, pernyataan maafnya lebih jahat dari perbuatan dosanya. Seharusnya dia tidak bicara seperti itu. Terus kata Muawiyah berbalik, kenapa engkau tidak membelanya? Kata Abu Tufail, Muhajirin dan Ansar tidak membelanya. Bukankah setiap orang mukmin itu harus membela orang mukmin? Loh, Anda di mana Muawiyah? Bukankah Anda di ujung perbatasan di ke Madinah dengan 4.000 pasukan? Kenapa Anda nggak masuk? Bukankah dengan membela darah Utsman untuk membela berarti membela dia? Antara engkau dengan Utsman, wahai Muawiyah, seperti syair mengatakan, di saat engkau hidup, di saat aku hidup, tidak pernah engkau bersalaman padaku dan mengulurkan bantuan padaku. Tapi ketika aku mati, engkau meratapiku dan mengkafaniku. Itu Anda dengan Utsman, kata Abu Tufail. Bahkan ketika ditanya berapa sedih sepeninggalnya Ali, kata Abu Tufail, sesedih ibunya Nabi Musa saat ditinggalkan oleh Musa. Apa tujuan Anda hidup setelah Ali? Dibilang saya seperti orang tua jompo yang tidak punya anak. Abu Tufail terus berkembang sampai ke zaman tabi'in. Kata Ibn Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif halaman 624 dikatakan, judulnya aja Asma al-Ghaliyah minar Rafidah, nama-nama Rafidah yang hulu. Pertama Abu Tufail. Kalau saya katakan bahwa sahabat ini udul, seharusnya tidak membahas ini. Kenapa udul ini? Jangan-jangan udulnya punya tenggang rasa atau masa tenggang, Pak, masa kedaluarsa, atau memang tebang pilih. Seharusnya Ibn Qutaibah tidak mengatakan Asma al-Ghal karena sahabat Nabi tidak boleh dikatakan Rafidah, apalagi hulu. Sebagaimana tujuan penelitian saya yang saya paparkan tadi. Yang keempat, tidak ada parameter pasti yang dijadikan sebagai acuan oleh para kritikus hadis Sunni dalam menilai setiap riwayat. Bahkan terdapat riwayat yang dinilai fluktuatif beragam oleh seorang kritikus yang sama. Contohnya ketika membahas Ubaidillah bin Musa al-Ibsi, apa kata Az-Zahabi dalam kitab Mantuqul Limanya? Beliau adalah Syiah syadid. Dalam kitab yang sama Imam Zahabi mengatakan, kitab yang lain mengatakan juga karya Az-Zahabi, beliau seorang Rafidah. Lalu di kitab yang lain Az-Zahabi mengatakan beliau Rafidah yang ulu. Jadi satu orang dinilai oleh satu orang dengan 4 penilaian. Itu jika terdapat pada satu orang. Maka saya katakan tidak ada parameter pasti atau standarisasi oleh para kritik Sunni dalam menilai orang-orang yang ahli bid'ah, termasuk Syiah dan Murji'ah misalnya, atau Qadariyah atau Khawarij, terutama di Syiah. Contohnya Ibn Uqdah, kitab Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Nubalanya jilid 27 itu berkata, Ibn Uqdah di halaman 335, saya masih ingat 335, dikatakan Ibn Uqdah itu adalah adna tasyayyu, Syiahnya paling rendah. Saya nggak tahu tuh kerendahannya di mana, sampai di mana batasnya, sampai sekarang belum dapat saya. Syiah terendah dalam kesyiahannya. Tapi 10 halaman sebelumnya dia mengatakan bahwa Ibn Uqdah ada Rafidhahnya. Loh, kalau gini jangan-jangan yang paling rendah Syiah itu adalah Rafidhah. Dan seperti Ibn Hajar mendefinisikan apa Syiah. Syiah tuh cinta kepada Ali dan mengunggulkan Ali di atas Utsman. Satu. Yang kedua, barang siapa yang mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiahnya ghulu, dan itu bisa dijadikan sebagai Rafidhah. Barang siapa dengan mencaci, maka itu sudah Rafidhnya ghulu, Rafidhahnya sudah berlebihan, dan itu riwayatnya tidak ada di Bukhari, di Muslim, menurut Ibn Hajar. Makanya saat ujian promosi saya ditanya, Pak, menurut Anda definisi Syiah apa? Ya saya kembali ke Ibn Hajar, seperti itu. Dibacakanlah sama penguji. Ibn Hajar berkata bahwa cinta Syiah adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Betul Pak Alwi? Saya katakan betul. Kalau begitu, saya langsung ambil mic saat itu. Di gedung ini kita semuanya Syiah, Prof. Kalau mencintai Ali adalah Syiah, siapa yang mau benci Ali? Ali sebagai khulafa ar-rasyidin, Ali sebagai sahabat mubasysyirin bil jannah, tidak ada yang menolak Ali.
Lalu definisi Ibn Hajar seperti itu, kalau mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah seorang Rafidhah. Maka saya ketika berbicara tentang definisi Syiah, kita kembalikan ke Syahrastani misalnya atau Ibn Hazm, itu lebih kompleks definisinya. Dan yang terakhir, pupusnya statement yang menyatakan bahwa riwayat Syiah dengan berbagai tingkatannya hingga nota misioner Rafidhah dalam Sahih Bukhari akan diletakkan di posisi sekunder. Begini, di kitab Bukhari itu ada namanya usul, ada mutaba'at. Kalau yang usul, Imam Bukhari itu akan meletakkan sanad yang terkuat dengan redaksi sama. Lalu setelah itu mutaba'at, sanadnya mungkin ada salah satu yang kurang kuat, itu dia akan diletakkan di mutaba'at. Prinsipnya, kalau pertanyaan mengatakan Syiah itu tidak ada di Bukhari dan Muslim, saya katakan ada, Pak. Iya, tapi kan diletakkan di mutaba'at, bukan di usul. Saya bilang di usul, Pak. Iya, tapi kan tidak ada Syiah yang ghulu. Ada, Pak. Iya, tapi Rafidhah nggak ada. Banyak, Pak. Tapi yang propagandis kepada madhab tidak ada. Saya bilang ada, Pak. Terakhir dia bilang, Pak, ya tapi kan tidak banyak. Saya katakan, tapi kan ada. Jadi kesimpulannya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memuat para periwayat Syiah dan Syiah berlebihan, bahkan kelompok Rafidhah serta propagandis Rafidhah, meletakkan narasi mereka pada posisi sekunder, mutaba'at maupun usul. Adanya relasi harmonis antara Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan para periwayat dari kelompok Syiah, akidah yang diyakini para periwayat bukan parameter. Dalam menyusun kedua kitab sahihnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim terlebih terfokus kepada akurasi, dhabt atau thiqah. Percaya, bahkan Imam Bukhari lebih selektif dari Imam Muslim. Imam Bukhari menjadikan pertemuan itu wajib, sedangkan Imam Muslim mengatakan cukup sekota atau sezaman sudah dianggap bertemu. Kalau Imam Bukhari mengatakan kalau tidak bertemu tidak diterima hadisnya. Makanya yang dikuatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim jarang. Yang tidak dipakai sama Imam Bukhari justru di Imam Muslim banyak. Untuk masalah kekuatan lebih kuat Imam Bukhari dalam menyusul itu. Akidah yang diyakini para periwayat bukan parameter Imam Bukhari dan Muslim dalam menyusun adalah menerima penolak riwayat mereka. Di sana kita lihat, disaksikan sebagaimana Ibn Hajar tadi, ada 69 orang. 69 orang di Bukhari itu yang lintas teologi, termasuk Syiah dan Rafidhah. Mungkin itulah paparan dari saya, karena memang saya juga ingin dengar dari para senior ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.